Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemahaman diri tentang karir, di mana sebelum kamu memilih jurusan yang tepat bagimu, kamu harus tahu tentang dirimu sendiri dalam memilih sebuah karir yang tepat untuk kamu jadikan masa depanmu. Hal pertama yang harus kamu miliki adalah membangkitkan motivasi. Motivasi adalah salah satu faktor yang penting bagi kepuasan karir jangka panjang. Jika telah menemukan pekerjaan yang bisa memotivasi, berarti kamu telah menemukan karir yang tepat. Motivasi dalam arti lebih luas ialah minat, sesuatu yang memberikan dan menghasilkan sebuah prestasi, serta faktor motivasi tak sadar. Inilah yang akan mempengaruhi kalian dalam menentukan pilihan jurusan, di mana jurusan yang kalian pilih itu membangkitkan motivasi kalian secara sadar maupun tidak sadar. Contoh, ketika kalian memilih suatu jurusan, berarti kalian ada tujuan di dalam jurusan tersebut, atau tidak adanya dukungan dari orang-orang sekitar yang menurut kalian itu dapat mendukung cita-cita kalian. Nah, ini menjadi faktor yang penting bagi kalian menentukan pilihan karir. Dan yang kedua adalah kita harus mengenali kepribadian. Ada dua aspek yang harus dipertimbangkan, antara lain yang pertama, meskipun karir tersebut cocok dengan kepribadian, berapa banyak generasi muda yang bekerja sesuai dengan pilihan atau keinginannya. Yang kedua, untuk memperbesar kemungkinan menemukan karir yang cocok tersebut, diperlukan fleksibilitas perubahan di luar karir pilihan. Nah, ketika kalian memilih sebuah pekerjaan atau jurusan, kalian harus melihat kalian harus punya plan A, plan B, dan plan C. Ketika plan A, contoh kalian mengikuti jalur SNMPTN di jurusan pendidikan matematika, tetapi ada faktor kalian tidak dapat lolos di dalam jalur tersebut. Mungkin karena nilai ataupun keadaan kondisi keuangan keluarga. Nah, ketika di plan B, kalian harus memilih di universitas lain, mungkin jangan di universitas itu tapi di universitas lain di jalur SBMPTN. Nah, ketika di SBMPTN juga kalian tidak cocok, nah kalian harus lanjut lagi ke jalur mandiri. Kalian harus tetap punya optimis bahwa karir yang akan kalian tekuni nantinya itu menjadi ladang amal dan juga penghasilan untuk keluarga kalian sendiri. Tidak menutup kemungkinan di pilihan pertama itu berbeda dengan pilihan kedua. Jadi kita harus mempunyai fleksibilitas di dalam menentukan pilihan karir. Jangan sampai kalian kekeh dengan apa yang akan kalian pilih. Karena pada dasarnya karir itu bisa menjadi fleksibel untuk membangkitkan motivasi. Dan yang ketiga adalah kamu harus memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai ini termasuk gaya hidup yang diinginkan, agama, dan keyakinan kamu. Di sini diperlukanlah pemikiran yang matang terhadap diri kalian sendiri tentang gaya hidup. Mungkin kalian lebih suka di daerah pedesaan atau perkotaan, kalian bisa memilih universitas yang berada di Jakarta ataupun di luar daerah. Dan itu pun juga agama mungkin mempengaruhi faktor kalian dalam memilih karir, dan juga keyakinan bagi diri kalian sendiri dan bagi keluarga kalian sendiri. Selanjutnya adalah kita harus mengolah skill atau keterampilan. Memiliki keterampilan yang tepat itu merupakan kunci untuk membuka pintu ke banyak karir. Keterampilan yang diperoleh dihasilkan dari kemampuan atau bakat bawaan yang dikembangkan dari setiap pelatihan atau pelajaran yang diterima. Nah, ini yang dimaksud orang yang mau mencari informasi, kreativitasnya lebih tinggi, dia mau mencari tahu yang lebih banyak. Makanya ketika lulus S1 dia bisa menjadi seseorang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dia bisa menyanyi, contoh dia bisa menjadi pemusik dan lain sebagainya, atau dia bisa menjadi pelawak. Nah, ini yang dimaksud ketika seseorang
belajar, dia harus banyak belajar mengenai ilmu yang lain. Nah, jadi sehingga karir dia menjadi semakin luas. Contohnya saja coba pendidikan biologi misalkan dari UNJ. Ini sudah terbiasa mengenal makhluk hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga karir mereka ke depan akan lebih sukses dengan memilih menjadi ilmuwan yang menciptakan sesuatu untuk kehidupan masyarakat. Mereka dapat mendidik sekaligus menciptakan penemuan penting bagi bangsa. Nah, jika kamu memilih Fakultas Bahasa dan Seni, ada berbagai pilihan karir yang menjanjikan untuk masa depan. Jika kamu memilih skill dan passion di bidang penerjemahan, kamu bisa memilih karir sebagai translator atau interpreter. Kemudian, jika passion dan bakat kamu di bidang menulis, merangkai kata, atau analisis tata bahasa, kamu bisa memilih karir sebagai penulis dan editor. Lalu, jika kamu pada bidang analisis wacana, bisa memilih karir sebagai jurnalis dan pengamat media. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita harus mempunyai ambisi. Nah, ambisi ini dipengaruhi oleh beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan diri kalian sendiri. Pertama, apa tujuan jangka panjang kamu? Nah, ketika mau bertanya pada diri kamu seperti itu, jangan pernah kalian memikir jangka pendeknya saja, tetapi jangka panjang. Apakah karir yang saya pilih sekarang akan ada di kedepannya nanti, akan banyak kesempatan peluang kerjanya, dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah kamu menginginkan satu pekerjaan tunggal seumur hidup atau memiliki pilihan untuk mengubah karir? Nah, ini yang membuat seseorang bisa pindah dari karir yang satu ke karir yang lain. Apakah kita memiliki karir, contoh kayaknya sepertinya menjadi karir advertising itu kayaknya kurang menjanjikan. Nah, kita harus bisa alih karir kita. Mungkin kita bisa menjadi sebuah programmer, dan itu mungkin di programmer kita akan menjadi sukses dan lain sebagainya. Pertanyaan ketiga adalah, apakah kamu akhirnya ingin mendirikan bisnis sendiri atau menaiki tangga jabatan di dalam perusahaan besar? Ini pasti setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang menginginkan mendirikan bisnis sendiri, dan ada juga orang yang ingin menaiki tangga jabatan di dalam perusahaan besar dengan cara dia harus giat dan sungguh-sungguh dalam karir yang dia pilih. Selanjutnya, pasti dalam kita memilih karir itu adanya kendala. Kendala yang dimaksud adalah permasalahan keuangan atau keterbatasan, lokasi geografis tempat kamu bekerja, tanggung jawab keluarga, cacat fisik atau keterbatasan, serta kualifikasi atau pendidikan terakhir kamu. Semua itu turut menentukan karir yang terbaik yang sesuai. Nah, inilah yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan karir. Mungkin kalau lokasi ada yang orang tuanya menginginkan di dalam daerah aja lah, maksudnya di Jakarta, jangan keluar daerah karena mungkin anak satu-satunya. Nah, ini menjadikan pertimbangan kalian dalam memilih karir, atau keuangan atau keterbatasan. Contoh, kita memilih karir yang punya kesempatan lebih deh karena mungkin mamanya atau orang tuanya tidak mampu untuk membiayai di universitas swasta. Nah, seperti itu. Atau juga memiliki keterbatasan, yaitu cacat fisik atau mental. Setelah kita tahu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih karir, dan juga kita harus tahu kenal dengan diri kita, nah, ibu dapat menyimpulkan. Jadi intinya, sebelum kamu masuk dan memilih jurusan di universitas, ini sebaiknya kepikirkan keinginan, minat, dan keterampilan yang kamu miliki. Ada baiknya mengikuti kata hati, karena segala sesuatu itu lahir dari keinginan. Niscaya perjalanan karir di masa depan tidak terasa meletihkan. Dan selanjutnya, cobalah kamu mengikuti tes minat bakat yang diselenggarakan oleh lembaga. Oke, kita sudah sampai pada penghujung akhir. Ibu ucapkan terima kasih. Setelah ini kita akan membahas materi mengenai 6 tipe kepribadian yang sudah kalian bicarakan di dalam sebuah kelompok. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.